Ada nggak sih di antara kamu yang merasa malu ketika ditunjuk untuk menyampaikan jawaban dari dosen atau gurumu, padahal kamu sadar, kamu tahu jawabannya, tapi kamu canggung untuk menjawabnya? Atau pernah nggak sih ketika dalam suatu forum rapat, kemudian kamu diminta untuk mengutarakan pendapat, tapi kamu tidak bisa menyampaikannya karena kamu malu, takut bahwa jawabanmu salah atau malah jadi bahan bercandaan? Tenang aja, hampir semua orang pasti memiliki masa-masa sulit untuk menghadapi rasa malunya. Juga termasuk saya juga pernah malu ketika tiba-tiba diminta untuk berpidato ketika masih SD dulu, berpidato mewakili kelas dalam acara perpisahan. Itu saya sampai merasa gemeter, nggak bisa bicara, tapi karena dibantu sama teks akhirnya bisa bicara. Tapi pada kondisi itu di atas mimbar tangan saya gemeter semuanya. Perlahan-lahan dari situ dengan adanya beberapa tuntutan akhirnya membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika menghadapi malu. Karena apa? Semuanya dipaksa dulu. Ketika keterpaksaan itu ada, akhirnya kita menjadi sedikit demi sedikit mengatasi rasa malu itu. Tapi bagaimana kondisinya ketika kita malu, tapi kita meneruskan perilaku itu dan menganggap bahwa itu sudah menjadi bawaan kita? Mungkin terus kemudian kita menyalahkan keadaan, memang orang tuanya malu, dari keluarga pemalu semua, dari keluarga introvert semua. Tapi apakah yang selamanya kita akan menjadi seperti itu? Bayangkan ketika kita memiliki tujuan-tujuan yang besar, tujuan yang mana kita perlu untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita. Contohnya saja ketika nanti mungkin dari kamu semua yang saat ini masih sekolah atau kuliah, ketika nanti melakukan tes wawancara, mau nggak mau kamu terpaksa untuk menyampaikan pendapatmu. Bagaimana mungkin kamu bisa lancar ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Atau misalkan dalam suatu forum, biasanya rekrutmen itu ada yang namanya satu proses namanya FGD, Forum Group Discussion, di mana kita diminta untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita. Nah, bagaimana kalau misalkan saat ini kamu masih merasa malu dan takut untuk menyampaikan pendapat? Apakah bisa orang itu atau perusahaan itu meng-hire kamu? Coba pikirkan lagi. Apakah kita akan tetap mempertahankan rasa malu kita atau kita akan berubah? Tapi tenang aja, buat kamu semua yang masih memiliki rasa malu, di sini kita akan membahas 5 tips agar kita bisa berhenti dari rasa malu kita dan fokus kepada tujuan-tujuan besar yang sudah kita tetapkan. Oke, yang pertama adalah jangan terlalu memikirkan pandangan orang lain. Sudahlah, kamu melangkah, kalau misalkan kamu yakin apa yang kamu lakukan itu benar, lakukanlah. Jangan terlalu berpikiran bahwa orang lain nanti akan mulai ini. Karena apa? Kita harus yakin bahwasanya jika kita memang sudah berpikiran kita benar, ya sudah, berarti itu yang bisa kita lakukan menjadi yang terbaik. Entah nanti orang lain mau berkomentar apa, mau menyampaikan apa, mau mengkritik bagaimanapun, kalau kita sudah yakin kita benar, tetap lakukan. Jangan gampang untuk menerima pendapat orang lain itu menjadi kritikan dan kita malah menjadi down. Karena apa? Kalau kita terlalu overthinking pada pendapat orang lain, bukannya malah kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukannya kita malah menjadi tumbuh, tapi kita akan malah jatuh. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah yakinlah bahwasanya bukan kamu aja kok yang memiliki rasa malu. Banyak, mungkin hampir semua orang itu pasti memiliki momen-momen malu mereka. Malu menyampaikan pendapatnya, malu untuk mengutarakan maksudnya, malu untuk apapun, itu pasti ada momennya. Jadi karena itu bahwa kita harus berpikir bahwa rasa ini itu nggak perlu terlalu difikirkan terlalu dalam, difikirkan terlalu keras dan malah membuat kita depresi. Yakinlah bahwa hampir semua orang itu memiliki rasa yang malu ini. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita akan menjadi rileks. Karena apa? Bahwasanya
banyak orang yang berhasil ketika menghadapi rasa malu ini. Siapapun, mungkin tokoh-tokoh terkenal, pasti mereka juga memiliki rasa malu. Tapi bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah malunya, nah itu yang perlu kita pelajari. So, buat kamu semua, ketika saat ini masih memiliki rasa malu, banyak-banyaklah belajar dari mereka. Di antaranya mungkin ya kita harus memaksa diri kita. Kita memaksakan keadaan untuk kita mampu menyampaikan pendapat-pendapat kita. Mungkin ketika pertama kita akan merasakan deg-degan atau sampai gemetaran. Tapi yakinlah ketika kita melakukan 2, 3, sampai 10 kali, 100 kali, maka rasa-rasa itu semuanya akan hilang. Kemudian yang perlu kita pikirkan juga bahwasanya terkadang kita terlalu memikirkan pendapat orang lain. Tapi kita tidak memikirkan bahwasanya banyak kok yang sebenarnya menghargai kalau misalkan kita masih malu ketika memberikan pendapat. Kadang kita terlalu fokus bahwasanya orang nanti akan mencibir, mengkritik kita, atau menjatuhkan kita. Padahal di luar sana tidak semua orang itu memiliki sifat-sifat seperti itu. So, kita harus positive thinking dengan lingkungan kita, dengan teman kita, bahwasanya banyak kok yang masih toleran pada kita. Selanjutnya, yang penting di sini adalah kita harus bisa menerima kita apa adanya. Jadi, ketika kita bisa menerima diri kita, maka dari itu kita bisa mensiasati perasaan-perasaan kita. Jadi, cara terbaik untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik adalah kita mampu berdamai dengan diri kita, mampu mengenal diri kita, dan mampu untuk mengetahui diri kita. Caranya bagaimana? Kita harus sering-sering berbicara dengan diri kita sendiri. Ketika mau tidur, atau ketika misalkan kita saat beribadah, kita bicarakan dengan diri kita. Akan kekurangan kita, akan kelebihan kita, semua dimuhasabahi. Kenapa kita menjadi seperti ini? Biasanya dengan kita muhasabah diri, kita akan menjadi mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir bahwasanya kita tidak perlu untuk menjadi apa yang orang lain inginkan. Kita perlu menjadi diri kita sendiri apa adanya. Kadang karena kita terlalu perfeksionis, kita terlalu memikirkan yang berlebihan, bahwasanya kita ketika mau mencoba menyampaikan pendapat harus yang seperti itu. Ketika kita mensiasati sesuatu atau menyampaikan apapun itu, kita terlalu tinggi untuk bisa menerapkan hal-hal itu sebelum kita berpendapat. Nah, kalau kita terlalu idealis atau terlalu tinggi ketika menentukan target kita, itu malah kita nggak jadi melakukan apa-apa. Sama halnya dengan ketika kita mau bisnis, kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak mempertimbangkan, malah kita nggak jadi menjalankannya. Sama ketika kita ingin merubah diri kita, ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, terutama di sini untuk mengatasi sifat malu. Kalau kita terlalu perfeksionis, kalau kita menginginkan yang sempurna, malah kita tidak ada perubahan. So, yang perlu kita lakukan adalah melakukan langkah kecil tapi konsisten agar sifat malu kita itu bisa berubah. Jadi itu tadi beberapa tips yang bisa mungkin teman-teman lakukan. Jadi yang pertama adalah bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya kita tidak perlu untuk terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwasanya hampir semua orang di dunia ini memiliki sifat malunya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita harus positive thinking bahwa lingkungan kita itu banyak juga orang yang tidak ngejudge akan kekurangan kita, tapi mereka peduli akan diri kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita harus bisa menerima kita apa adanya. Jadi kita harus bisa untuk menerima kita, kekurangan kita, kelebihan kita, semuanya kita perlu melakukan muhasabah diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir bahwasanya jangan terlalu
idealis, jangan terlalu perfeksionis untuk melakukan suatu perubahan. Jadilah diri kita sendiri sehingga apa yang kita lakukan itu nyaman untuk melakukannya. Mungkin cukup itu untuk sesi bincang santai kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada manfaatnya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar channel bincang santai ini bisa berkembang dan dapat memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.